Fedi Nuril biasanya punya istri 2, sekarang punya pocong banyak. Itu oke. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Corin 2. Corin 2, ini Fedi Nuril belum pernah main film horor, tapi tahun ini tepatnya di semester kedua 2025 ada 2 film dia yang horor. Yaitu Sukma. Oh iya, Sukma. Disutradarai Baim Wong, dan sekarang Corin 2 Ginanti Rona. Ini melanjutkan Corin 1. Ini konsepnya sih Konsepnya Corin, ya Corin, dimana tiap orang tuh diciptakan bersama jinnya gitu kan, jin yang menyerupai kita. Di konsep itu kan Corin 1 tuh 2022 hit itu IDN Pictures, sekarang IDN Pictures jadi SL23 atau SL23 gitulah ya. Universe-nya diterusin, masih Ginanti Rona sama Lele Laila, cuma cast-nya baru, cerita baru, cast baru, lokasi baru. Jadi nggak perlu nonton yang pertama ya? Nggak. Oke, jadi ceritanya nih ada si Fedi Nuril jadi tukang sampah, namanya Pak Makmur, punya anak Jaya SMA ya, kayaknya tahun terakhir gitu kan. Nah, Jaya nih dari awal tuh udah jadi bulan-bulanan jadi korban perundungan. Ada teman-teman ya, anak-anak orang powerful ya. Ya, salah satunya anak apa sih? Indra Biro itu apa sih? Kepala desa ya. Kepala desa. Jadi yang merundung dia tuh ada anak ustadz, anak kepala desa, anak guru gitu ya. Jadi yang memang punya power gitu loh. Jaya nggak bisa apa-apa. Pak Makmur yang dilakukan adalah melaporkan ini ke pihak yang menurut dia mestinya bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu guru BK ya. Tapi ternyata nggak beres. Kepala sekolah juga enggak gitu, karena menjaga nama baik sekolah. Maka akhirnya yang dia lakukan adalah di tengah keputusasaannya main hakim sendiri dengan cara ilmu hitam. Gitu. Oke, jadi dia bunuhin orang yang menurut dia punya andil untuk salah gitu ya. Nah, kemudian tiap korbannya itu Corinnya yang muncul gitu. Jadi orang nggak ngeh kalau si A ini udah mati karena Corinnya masih ada. Corinnya. Jadi kayak gitu konsepnya filmnya gitu. Oke. Hero-nya di sini adalah si guru BP yang baru ya. Guru BP baru, anak dari guru BP yang Fitri. Jadi ibunya guru BP, dia juga guru BP. Nah, cuma di sini dia ngelihat ada peristiwa perundungan, dia berusaha menghentikan itu, gitu. Oke, diperankan oleh Wafi Zihan ya. Wafi Zihan, dia punya adik yang terlibat juga, Rizal namanya. Iya. Diperankan Muzaki Ramdan. Sebetulnya dia terlibat di tim pembuli juga awalnya. Iya, dia ikut-ikutan, tapi kemudian dia kayak yang come to his senses. Salah nih gitu ya, kayaknya salah gitu. Oke. Kalau ngeliat posternya tuh Fedi Nuril ya pemeran utamanya, tapi di sini mungkin di antara para pemain utama dialognya dia yang paling dikit gitu. Screen time-nya juga nggak banyak kayaknya ya. Wafi Zihan sebetulnya yang jadi central lead di sini. Sebetulnya udah sih ceritanya gitu ya. Ini filmnya sebetulnya lebih ke slasher instead of horror. Iya, ya? Gore, banyak sekali adegan gore ya. Gore, terutama setengah ke atas gitu. Karena itu cirinya Ginanti Rona. Wah ya, gore banget. Iya, jadi dia tetap ke cirinya. Iya, sampai gua nggak berani ngeliat terus terang gua, karena ya not my thing. Oke, ditulis oleh Lele Laila. Pendapat lo Bay tentang film ini? Pendapat gue pas nonton sih dari awal udah ngeliat, wah rapih nih bikin filmnya nih, kayak apa ya, proper film. Ya rapi film. Jadi kayak ini benar karena rapi film selalu rapi. Selalu rapi. Ya. Secara eksekusi ya, eksekusi keren kamu. Tapi
namanya film juga kita perlu melihat selain eksekusi adalah cerita. Ceritanya sebetulnya menarik ya. Menarik. Jadi masalah perundungan itu kalau menurut gue memang isu yang selalu relatable ya. Gitu. Dan di sini diangkat sih sebetulnya konsepnya menarik. Jadi dan ini juga kan kalau mengingat si bapaknya Dendam itu kan jadi kayak vigilante ya. Film-film vigilante itu biasanya untuk penonton memuaskan karena ada korban yang nggak berdaya, kemudian dia udah gue kalau hukum memang nggak bisa gue yang jalan kan gitu ya. Dan itu biasa satisfying. Nah di sini juga gitu. Pak Makmur sebenarnya nggak spoiler lah ya, ini Pak Makmur itu dia ngebabat siapapun yang dianggap salah di matanya. Cuma memang selain melanggar hukum, dia melanggar hukum agama juga. Iya, kalau menurut gua kalau secara penceritaan sebenarnya ceritanya menarik dari depan sampai belakang. Terus horornya juga ya lumayan lah untuk nakutin. Jam sekarang nggak terlalu banyak, cuma Nggak terlalu banyak. ada. Tapi memang kayaknya konsistensinya lele-lelan. Oke. Jadi nih kita udah masuk nih ke sini. Gue ada beberapa catatan. Pertama, ini nggak kelihatan di poster, nggak kelihatan di trailer juga kayaknya sih ya. Sosok si pembunuhnya ini secara tampilan, secara visual itu terlalu mirip dengan sosok pembunuh di franchise I Know What You Did Last Summer. Jadi sama-sama pakai jas hujan, sama-sama pakai hook gitu loh. Nah yang nggak mungkin nggak tahu gitu ya, pembuatnya nggak mungkin nggak tahu gitu, pemainnya nggak mungkin nggak tahu. Jadi ini adalah pilihan sadar ya, yang kok ketika nonton ngeliat ini nggak ngerti ya apa alasannya gitu ya, kecuali memang untuk menjadi bola panas dilempar ke masyarakat gitu ya. Otherwise gue nggak ngerti tujuannya apa gitu, karena kalau ada satu yang nggak, dia kan pasti bilang jangan deh, nanti terlalu mirip, ntar sama-samain lagi, dianggap jiplak lagi kan gitu ya. Gitu loh, lebih baik menghindar. Tapi ini enggak, ini dipakai dengan sadar. So gue belum nemu alasannya, mungkin mereka punya alasannya apa. Kedua catatan gue adalah Corinne-nya ini jadi gini, jinnya ini akan mengeluarkan bau anyir ya, bau anyir. Nah di sini nggak konsisten. Jadi ada yang korban udah meninggal duluan, itu aman-aman aja, gitu. Ada yang belakangan, terus orang yang udah kok bau kayak gitu ya. Itu yang akhirnya loh. Kurang gimana? konsisten. Ya, jadi ini langsung bau atau? Iya. Atau bahkan ada orang tokoh yang tidur sama jin Corinne sehari-harinya, masa nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi curiga. Yang kayak gitu, jadi nggak konsisten di situ. Itu ciri khas lele tidak konsisten sama rules. Jadi yang kayak kalau kita kepikiran itu jadinya nggak cukup ganggu gitu ya, major itu loh ya. Apalagi memang benar ada yang baru satu malam kemudian satu ruangan tuh ngerasa kebauan gitu. Nah apalagi yang misalnya ada tokoh yang udah berhari-hari di ruangan itu gitu kan, kok yang ruangan udah pasti banyak dimasukin orang, kok nggak ada komplain apa-apa gitu. Apalagi orang-orang itu misalnya kayak gini, kayak Hansip, dia pasti punya rumah. Kayak kepala sekolah pasti kan punya rumah, punya keluarga. Kok gitu loh ya? Kok nggak curiga? Iya, kok nggak curiga kayak gitu, dan baunya kok nggak ada gitu loh. Kenapa baunya hanya ketika di ruang sekolah, itu pun lama gitu. Nah yang kayak gitu sih ganggu ya, cukup ganggu gitu. Ya tapi mungkin ke penonton yang cuman mau fun-fun aja mungkin ya buat kita ya. Ciri khas Kinanti Rona tuh memang dia horror slasher yang fun. Ya, orang nikmatin itu yang darah-darahnya gitu, itu nikmatin. Nah itu masih cirinya dia gitu loh. Kayaknya sih itu aja catatan gue ya. Performa pemain Fedi Nuril menurut gue dingin ya, di sini cukup dingin lah ya. Wafi Zihani bagus ya, karena dia sebetulnya karakter Bu Fitri ini yang paling kompleks ya, paling sulit, karena dia
di sini hero ya kan, dia melakukan sesuatu hal yang benar. Tapi di sisi lain ibunya tuh sebagai pihak yang mendiamkan peristiwa ini. Enabler. Adiknya pelaku walau di awal-awal ya, pelaku gitu loh. Sementara dia harus berhadapan dengan penguasa ya, kepala sekolah, kepala desa gitu loh. Gitu. Jadi paling kompleks karakternya dia gitu loh. Ketika dia ingin menegakkan kebenaran, tapi orang-orang terdekatnya itu juga melakukan kesalahan gitu, yang kalau orang tuh gampang banget matahin perjuangannya dia sebetulnya gitu. Ya, dan Wafijan di sini sih cukup menjawab tantangan itu. Gue sih makin sini makin oke nih kayaknya ya, bisa banget gitu kan. Gue pertama kalinya dia mungkin di film Pabrik Gula ya, gitu. Di situ pun dia kelihatan total, cuma filmnya nah di sini oke lah gitu. Oke. Baik ya, udah segitu. Skor bagi gue ini masih di atas passing grade. 6,7. Ya. Gue inkonsistensinya Lele ini ganggu banget buat gue sih ya. Ganggu banget, termasuk si visualnya Pak Makmur ketika menjadi pembunuh. Ganggu banget gitu ya kan, yang I know what you did last summer gitu loh. Kenapa sih gitu. Jadi gue nggak bisa kasih passing grade, baik gue di sini 5 lah. Oke. Gitu. Oke, gimana nanti yang udah nonton? Ya, boleh di komen. Silahkan komen di sini. Ada yang setuju dengan nilai gue atau nilai Edo yang kurang? Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.